Oke, kembali lagi bersama kami di kelompok kelas framework. Di sini kami akan mempresentasi atau mendemokan sebuah website penjualan menggunakan CSS sama file HTML. Oke, namun sebelum itu pertama-tama kami memperkenalkan diri. Pertama, saya sendiri Ananda Andima, NIM 211901. Saya Intakune, NIM 211969. Dan saya Didoma Banjur, NIM 2117064. Oke, baik. Di sini kami sudah membuat 4 file. Yang pertama ada indeks HTML untuk tampilan websitenya, dan di bagian sini ada bagian style CSS-nya untuk mempercantik dari halaman website penjualan. Sedangkan di sini tersedia untuk halaman login. Untuk login dan nama filenya itu login.html. Sedangkan di sebelah kanan ada login CSS sebagai mempercantik bagian tampilan login. Untuk itu di sini kami menggunakan kode editor Sublime Text. Di sini ada beberapa inputan atau body yang kami masukkan. Pertama, di dalam sini di dalam HTML ini kita bungkus dengan menggunakan tag HTML. Di dalam HTML ada tag head, yaitu ada tag head pembuka dan tag head penutup. Dan di sini ada dimasukkan berbagai link-link untuk menghubungkan halaman website, halaman file yang halaman file CSS. Sedangkan bagian title ini adalah judul dari halaman ini yang akan tertera di bagian website. Jadi di bawah head itu ada tersedia body. Di dalam body itu ada navigasi atau kelas. Itu di dalam div itu ada kelas container. Kelas kontainernya dan di bagian di dalam kelas div itu ada beberapa tag, yaitu tag font untuk penulisan huruf. Di bagian bawah font itu ada berbagai gambar dari tampilan login. Di sini ada bagian input email, teks, ada yang bagian bawah lagi ada input paspor. Di sini bagian paspor ada type-nya paspor, name-nya paspor, dan passholder-nya masukkan paspor Anda. Paspor. Di bagian bawah lagi ada inputan lagi. Di bawah namanya ada kelas checkbox. Ini untuk membuat remember me. Kemudian di bagian bawah ada button, ada yang dan kelas login untuk mengklik login, maka akan terhubung ke aplikasi, maka akan terhubung ke halaman home dari website. Di sini ada indeks HTML untuk memanggil file home dari file halaman awal dari website. Sini ada pemanggilan untuk menggunakan kelas Google, login with Google. Sini ada button untuk login with Facebook, R untuk garis, font bagian bawah ini forgot password. Forgot password itu masuk menggunakan password, atau yang di bagian bawah lagi ada create an account, artinya membuat akun baru.
Sedangkan di sini untuk bagian CSS-nya, di sini untuk bodinya background color, background dari halaman login itu warnanya dark blue. Di dalam di sini kami memanggil salah satu kelas, yaitu kelas container. Di sini kami akan membuat position dari container, yaitu menggunakan position absolute, width-nya 838 px, height-nya 495, length-nya 100, top-nya 100 px, border radius 20 px. Top-nya itu untuk menunjukkan container itu atau position dari div itu atau navigasinya itu ke bawah, mengarahkan ke bawah. Backgroundnya menggunakan warna putih. Sedangkan di sini kami memanggil kelas font. Font ini memunculkan halaman di bagian tengah di absolute, width 173 px. Untuk font ini untuk format untuk font. Sedangkan di sini untuk kelas image ini kita memanggil bagian pemilik dari gambar ini, kita style atau kita setting bagian position dari gambar menggunakan beberapa atribut seperti position, width, height, left, top, dan border radius. Di sini sudah tersedia. Sedangkan di sini untuk input yang pertama itu menggunakan kelas email. Jadi kita di dalam kelas email ini di dalam kelas input ini ada email. Jadi kita panggil menggunakan tanda titik. Setelah menggunakan tanda titik langsung menggunakan memasukkan tulisan kelas email position absolute, sama juga dengan inputan password, checkbox, label, login, dan garis di bagian bawahnya. Di sini memiliki kelas masing-masing sehingga di sini dipanggil dan akan disetting di bagian style CSS-nya di sini. Jadi untuk halaman login seperti ini kami akan jalankan. Ya, di sini ada berbagai gambar yang sudah disediakan, gambar dari pemilik UMKM yang kami wawancarai kemarin, yaitu Galeri Cinta Kasih. Kita coba masuk menggunakan email, menggunakan username sama password. Coba login. Ya, langsung masuk di bagian halaman website yang Galeri Cinta Kasih. Untuk itu di sini kami akan menjelaskan bagian dari halaman dari website. Sekarang kita masuk di bagian indeks HTML. Oke, untuk itu saya persilakan teman untuk mempresentasikan bagian indeks HTML. Di sini kami menggunakan template yang disediakan oleh aplikasi Bootstrap. Di sini kami membuat atau mengambil codingan atau source code yang terkait dengan tampilan dari website tersebut. Seperti ini tampilannya ini menggunakan Bootstrap, dan di sini kami setting terkait dengan tampilan gambar beserta teks, font, dan kalimat yang ada di dalam di dalam website. Oke, kita lanjut. Di halaman yang indeks HTML ini menunjukkan halaman bagian website Galeri Cinta Kasih. Jadi di sini bagian atas di dalam bungkusan HTML
kemudian ditutup menggunakan tag slash dengan HTML di bagian bawah. Jadi ini tag head. Di dalam HTML itu di dalamnya ada anak-anak dari HTML itu ada head. Dalam head itu ada tersedia metadata atau terkait dengan subject text, ada title, ada link, parent dari head. Di sini di dalam HTML itu tersedia body dari halaman website, yaitu tubuh dari website. Untuk itu di dalam body itu tersedia berbagai kontainer atau header yang sudah disediakan. Itu header yang pertama. Saya persilakan saudara Into untuk menjelaskan. Oke, untuk yang pertama itu header index HTML, itu kelas logo. Itu ada image logo. Terus yang berikut menggunakan div ID. Terdapat menu bar dan ada kelas fast hammer. Terus yang berikut ada nav class, yaitu nav bar, dan menggunakan perintah ul dan li. Yang pertama itu kelas aktif yang itu berisi home. Yang berikut yaitu ada Oke, di yang berikut yaitu ada class header, yaitu fungsinya untuk menyimpan menu-menu, yaitu terdapat menu about. Yang berikut ada menu terdapat icon-icon yang terdapat dalam header, yaitu ada icon about, ada icon menu, ada produk, ada icon order, dan ada yang terakhir itu ada kontak. Jadi tampilannya seperti gambar di samping. Yang pertama itu ada home, yang kedua ada about, ada menu, yang berikut ada produk, order, dan ada kontak. Oke, yang berikut ada section yang berikut, yaitu section about. Dan ini terdapat kelas div, yaitu kita masukkan foto pemilik UMKM seperti gambar yang di samping. Dan ada juga kelas div untuk latar belakang dari pemilik UMKM, seperti gambar yang di samping, latar belakangnya. Dan ada kelas button untuk kembali ke halaman sebelumnya, itu back, kembali ke icon home. Oke, yang berikut itu ada section menu. Oke, untuk yang section yang berikutnya itu untuk tampilan di icon menu. Jadi pada tampilan menu ada syntax untuk menampilkan gambar untuk kain sumba. Jadi gambarnya ada di samping. Kemudian untuk menampilkan
teks yang bawah itu untuk melakukan pembelian. Itu kita memasukkan in-text baru, yaitu dengan arti gas span 01. Kemudian kita masukkan kata silakan melakukan pembelian. Kemudian untuk menjawabnya kita memasukkan instat pay, yaitu kami melayani terbaik di toko ini. Jadi yang kedua itu untuk kata yang menyediakan produk lokal. Jadi untuk produk lokal susah. Untuk info tampilan produk yang kedua itu di bagian menyediakan produk lokal. Jadi kita akan menggunakan in-text pay untuk produk lokal yang kami sediakan, ya, berupa kain sarung, parang, menguli, bola papa, dan produk untuk pembuktian adat. Jadi untuk section selanjutnya yaitu untuk menu produk. Untuk menampilkan produk-produk yang ditawarkan, yaitu kita akan memakai header, itu ini topi produk yang ditampilkan di website itu. Terus kita memakai text div untuk data-data atau tampilan produk yang akan ditawarkan. Itu yang pertama, untuk kain asli Sumba kita memakai dengan instat H3, itu kain asli anak alami, ya, tampilan seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan harganya dengan div plus, yaitu 5 juta. Itu harganya yang tertera di bagian sini. Kemudian dengan memasukkan tombol atau buton, yaitu silakan memilih produk apa saja yang ingin dibeli. Itu kita bisa memilihnya di sini. Sama juga dengan bagian bawah, itu menunjukkan produk-produk lain dan pilihan yang sama persis dengan produk yang saya jelaskan tadi, itu di kain asli. Tampilan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk bagian section yang kelima, yaitu terkait dengan tampilan order. Setelah kita memilih tampilan atau produk yang kita beli dengan harga yang kita inginkan, tinggal kita langsung silakan memilih, langsung masuk di halaman order, yaitu section yang kelima ini. Di section yang kelima ini ada tulisan
tersedia teks yang menggunakan kelas heading make an order, yaitu your name. Di bagian bawah itu ada tersedia form, class form. Di dalam class form itu ada berbagai, di dalam div itu ada class row. Class row ini yang akan dipanggil ke CSS dan akan didesain sebaik mungkin atau disetting sebaik mungkin untuk dimasukkan di bagian, untuk ditampilkan di bagian website, halaman website. Di dalam form itu ada tersedia ada tersedia berbagai inputan dan text area. Inputan yang pertama itu terkait dengan your name. Di sini ada tersedia inputan dengan menggunakan tipe teks, placeholdernya your name, dan tipe teks ini bisa menggunakan teks atau huruf. Sedangkan untuk placeholder ini untuk memunculkan kalimat yang ada di belakang button ini, yaitu your name, seperti ada tulisan ini. Kemudian ada kelas, dan kelas dari sini kelas box. Untuk yang input yang kedua sama juga, menggunakan tab untuk email, placeholdernya your email, kelasnya box juga. Untuk inputan yang ketiga itu menjelaskan tentang password. Di sini jika kita klik menggunakan password, otomatis dia akan menggunakan titik tanda titik. Di sini juga kalau kita tidak menggunakan add untuk membuat email, tidak akan login, tidak akan berhasil. Dan di sini untuk username dari Pembeli. Sebenarnya inputan yang keempat itu yang bagian bawah, bagian your number itu ada menggunakan kelas box juga, dan placeholdernya your number, dan type-nya number, menggunakan number. Sedangkan yang di bagian atas untuk your name menggunakan teks, sedangkan di sini menggunakan number atau nomor, angka. Jadi di bagian bawah lagi ada bagian text area atau untuk mengisi alamat dari pembeli. Setelah itu memunculkan di bagian section ini ada tersedia tulisan yang tersedia tulisan terkait dengan button yang menyediakan salah satu button, yaitu terkait dengan order sekarang. Jadi untuk sementara sekarang website ini belum terhubung dengan basis data, maka setelah kita mengisi alamat dan produk yang kita mau beli, belum bisa disimpan ke basis data karena belum menggunakan kode nectar atau basis data atau PHP MySQL. Kemudian di sini untuk bagian teks areanya, untuk section ini sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk section yang terakhir, yaitu terkait dengan kontak. Ya. Jadi di sini ada tersedia di dalam kelas kontak itu ada footer ini yang akan dipanggil ke bagian CSS dan akan didesain atau disetting dan memasukkan berbagai atribut beserta nilainya. Kemudian di kelas box ini tersedia di sini tampilan ini menggunakan div class box. Jadi permukaannya atau tampilannya seperti box. Sama juga di bagian bawah ini div class-nya itu menggunakan box. Jadi untuk tampilan ini halaman kontak dari galeri Cinta Kasih sepertinya tidak kelihatan karena menggunakan background warna white atau warna putih, maka tulisannya seperti ini.
Jadi dan background untuk color dari font juga menggunakan warna putih, maka hasilnya seperti ini. Jadi seperti inilah alamat email dari Galeri Cinta Kasih, nomor yang akan kontak person yang akan dihubungi, yaitu pemilik dari atau teknologi sistem di bagian Galeri Cinta Kasih. Di bagian bawah ada tulisan Intel follow us atau ikuti Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn untuk proses pembayaran. Ini bagian Twitter ini alamat media sosial dari Galeri Cinta Kasih. Jika kita klik Instagram, maka kita akan mengikuti website dari mengikuti Instagram dari atau follow dari Galeri Cinta Kasih. Ya, seperti ini. Dan untuk mempercantik, di sini ada tersedia file CSS. Ya, seperti ini. Ini file CSS-nya. Ini untuk keseluruhannya, sehingga bisa menghasilkan atau website yang cantik tampilan. Jadi seperti ini sudah aplikasi yang sudah kami buat. Di sini ada tersedia logo dari Galeri Cinta Kasih, bagian home, kemudian about. Ini menjelaskan terkait dengan latar belakang dari UMKM, kenapa UMKM ini berdiri. Di sini bagian about ini, dan tersedia juga foto pemilik dari UMKM tersebut. Sedangkan ini menu-menu yang tersedia untuk mencek apa-apa yang ada di dalam apa-apa yang disediakan dari Galeri Cinta Kasih itu atau toko Galeri Cinta Kasih itu. Yang pertama itu melayani dengan baik, yang kedua itu menyediakan produk lokal yang untuk kepentingan adat istiadat. Kemudian untuk selanjutnya produk, di sini ada produk. Jadi untuk kain asli bahan alami itu menggunakan sudah dijelaskan dari teman-teman tadi. Di sini jika kita ingin memilih salah satu kain atau gambar kain yang ini, kita langsung memilih, silakan memilih dan bisa langsung connect ke bagian order untuk mengisi dan jumlah yang kita inginkan berapa ya di sini. Jadi sini untuk produk ada beberapa produk, ada kalumbuk, ada parang, sama sarung. Kemudian order sudah dijelaskan, dan di sini juga kontaknya sudah dijelaskan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman melanjutkan presentasi. Oke, sekian dari video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.